صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tauhid ya, diulang lagi sifat wajib wahdaniyah ya. Terakhir kemarin wahdaniyah, diulang lagi wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi الذati وفي الصفات وفي الأفعال ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست مركبة عن أجزاء متعددة ومعنى الوحدانية في الصفات أنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وهكذا وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال وضدها التعدد والدليل على ذلك أنه لو كان متعددا لم
يوجد شيء من هذه المخلوقات والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin imam tauhid kita ada dua. Yang pertama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita kebanyakan di Indonesia ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dua imam inilah yang merupakan imam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang yang ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan Al-Asy'ariyah. Orang-orang yang mengikuti daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini ada 50 sifat yang terangkum dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Yang keempat 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Yang kelima 4 sifat yang mustahil bagi para rasul. Yang keenam 1 sifat yang jaiz bagi para rasul. Berapa jumlah semua itu? 50. Yang wajib bagi Allah 20. Yang mustahil bagi Allah 20. Berapa itu? 40. Kemudian yang jaiz bagi Allah 1. Berapa? 41. Yang wajib bagi para rasul 4. Yang mustahil bagi para rasul 4. Yang jaiz bagi para rasul 1. 9. 41 tambah 9 sama dengan 50 sifat. Ini terangkum dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah, ada sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ini semuanya terbagi menjadi 4 sifat. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Jadi yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifatul ma'ani. Ada 4 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah, yaitu 20 sifat ini dibagi menjadi 4 sifat. Ada 4 bagian. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga disebut dengan sifatul ma'ani. Yang ketiga disebut dengan sifatul ma'ani. Yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah. Ada 4 ya. Sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifatul ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Ulang lagi. Sifat wajib bagi Allah 20 sifat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat sifatul ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Ingat ya. Jadi sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama sifat nafsiyah,
Bagian yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Bagian yang ketiga sifatul ma'ani. Bagian yang keempat sifat ma'nawiyah. Ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah. Karena tidak dapat bisa dilogikakan zat Allah kecuali dengan sifat nafsiyah ini. Zatnya Allah bisa dilogikakan dengan kecuali hanya dengan sifat nafsiyah ini. Sifat nafsiyah satu, yaitu hanya al-wujud. Sifat nafsiyah satu, yaitu al-wujud. Al-wujud artinya apa kemarin? Ada. Allah itu wajib ada. Jadi yang pertama, bagian daripada sifat yang wajib bagi Allah sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifatul ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat yang pertama sifat nafsiyah. Yang disebut dengan sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah. Zat Allah hanya bisa dilogikakan dengan sifat nafsiyah ini, yaitu tadi apa? Al-wujud. Al-wujud artinya apa? Ada. Contoh, ini meja. Meja ini bisa kita bilang ada karena ada sifat apa ini? Ada. Meja ini bisa kita bilang ada karena ada sifat apa ini? Ada. Karena ada sifat ada pada meja ini, maka kita bilang meja ini ada. Tuh, paham ya? Ini apa nih? Mic. Kirain combrok nih. Mic ya. Ini mic. Mic ini kita bisa bilang ada dikarenakan mic ini punya sifat apa? Ada. Karena mic ini ada sifat ada, maka kita bilang mic ini ada. Paham ya? Paham. Ya. Jadi karena ada sifat ada, kita bisa melogikakan sesuatu yang ada. Kan nggak mungkin barang yang ada tanpa ada sifat apa? Ada. Nggak mungkin. Ente sih ada, tapi nggak ada sifat ada, itu nggak mungkin. Pasti sesuatu yang ada pasti ada apanya? Sifat ada. Biar jin ada nggak sifat adanya? Ada. Setan ada nggak? Ada. Semua makhluk Allah ada sifat apanya? Adanya. Dengan sifat ada, maka sesuatu itu bisa didapatkan, dilogikakan bahwa dia ada. Nah, sifat nafsiyah ini adalah sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya zat Allah bisa dilogikakan hanya dengan sifat apa? Nafsiyah. Dengan adanya sifat wajib ada bagi Allah, maka zat Allah itu ada. Dengan adanya sifat wajib ada bagi Allah, maka zat Allah itu ada. Paham belum? Paham ya? Allah ada nggak? Ada. Karena Allah bersifat wajib tadi apa? Al-wujud. Kalau ditanya dalilnya mana adanya Allah, ini lekar, meja, adakah yang bikin? Adakah yang bikin? Ada. Kemudian ini mic, speaker, adakah yang bikin? Ada. Semua yang ada pasti ada yang apa? Ada yang bikin. Nggak mungkin ini meja tahu-tahu ada. Dan meja ini dengan yang bikin meja sama nggak? Beda. Marah tukang meja. Masa muka gue kayak lekar? Kan beda. Jelas ya? Kalau antar makhluk saja demikian, meja, lekar dengan pembikin dengan pembuat lekar itu beda antara meja dengan yang apa? Yang buat, yang bikin. Apalagi zatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam semesta, kita lihat diri kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia,
ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada planet yang lain. Ini menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian ya. Lihat tapak kaki. Kita tahu dengan adanya tapak kaki ini menunjukkan ada sesuatu, ada makhluk, kan demikian. Ada bekasnya nggak tuh? Ada bekasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala demikian. Dalil aklinya adalah adanya 7 lapis langit, adanya 7 lapis bumi, adanya semua makhluk Allah menunjukkan zat Allah itu apa? Ada. Jelas ya? Itu sifat yang pertama. Sifat tadi apa? Nafsiyah. Karena sifat wajib kemarin udah dibahas tuh. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Allah bersifat wajib al-wujud, yang artinya apa? Ada. Kalau ada orang yang bilang Allah tidak ada, langsung akal kita apa? Menolak. Kenapa demikian? Karena ini sifat yang wajib bagi Allah. Wajib artinya sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Yang dulu kemarin tuh ya, ini jirim, lekar, kemudian buku, kemudian kitab. Ini kan semua apa? Semua apa ini? Semua jirim ini. Ada jauhar farat, ada apa lagi? Ada jisim. Ada jauhar farat, ada jisim. Jelas ya? Jadi adanya semua makhluk Allah menunjukkan Allah itu apa? Allah itu ada. Inilah yang disebut dengan sifat tadi apa? Nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya satu, yaitu tadi apa? Al-wujud. Jadi al-wujud sifat wajib bagi Allah. Wajib definisinya sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Diingetin tuh, yang disebut dengan wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Ini jirim, meja, lekar, mik, wajib mengambil tempat. Kalau seandainya ada orang yang bilang itu si lekar nggak mengambil tempat, maka akal kita langsung apa? Menolak. Mustahil, kan demikian. Karena ini jirim, ini lekar, wajib mengambil apa? Mengambil tempat. Yang disebut dengan wajib sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Berarti kalau ada orang yang bilang lekar tidak mengambil tempat, akal langsung apa? Langsung menolak. Sifat wajib bagi Allah al-wujud. Tadi nafsiyah. Jelas ya? Paham ya? Sifat wajib bagi Allah nafsiyah al-wujud. Kalau dibilang sifat wajib, maka berarti tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Makanya kalau seandainya ada orang yang bilang Allah tidak ada, akal langsung apa? Langsung menolak. Kenapa demikian? Karena tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Sifat wajib bagi Allah nafsiyah satu, yaitu hanya apa? Al-wujud. Jelas ya? Yang kedua tadi sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah hiyallati taslibu ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah adalah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyallati taslubu boleh, taslibu boleh. Sesuatu atau sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah ta'ala disebut dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah ta'ala. Yang pertama, sifat salbiyah ada 5. Kalau tadi sifat nafsiyah tadi berapa? 1. Hanya tadi apa? Al-wujud. Sifat salbiyah tadi sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah ta'ala.
yallati taslubu ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah ada 5. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadithi, yang keempat al-qiyamu bin nafsi, yang kelima al-wahdaniyah. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama tadi aman al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadis, yang keempat al-qiyamu bin nafsi, yang kelima al-wahdaniyah. Ingat lagi, sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. 20 sifat ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifatul ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah. Kemudian zat Allah hanya bisa dilogikakan dengan sifat nafsiyah ini. Sifat nafsiyah hanya satu, yaitu apa? Al-wujud. Yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sesuatu, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Ada 5 bagian. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga, yang keempat al-qiyamu, yang kelima al-wahdaniyah. Ingat ya, 5 sifat salbiyah, 5. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadith, yang keempat al-qiyamu bin nafsi, yang kelima al-wahdaniyah. Yang pertama al-qidam. Al-qidam artinya, al-qidam artinya, kalau orang dulu ngartiinnya sedia. Orang dulu ngartiinnya sedia. Al-qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam artinya adalah adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Itu makna al-qidam. Artinya qidam, lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Lawanan daripada al-qidam adalah al-huduth. Lawanan daripada al-qidam adalah al-huduth. Al-huduth artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Lawanannya al-huduth, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Sifat wajib bagi Allah al-qidam. Allah punya sifat yang kedua tadi, sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Kemudian sifat salbiyah bagian yang pertama tadi al-qidam. Al-qidam artinya lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Lawanannya tadi apa? Al-huduth. Al-huduth artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Allah tadi bersifat wajib al-qidam.
Kalau dibilang sifat wajib berarti sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Kalau dibilang wajib berarti sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Allah bersifat wajib al-qidam. Al-qidam tadi artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau al-huduts artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk semuanya al-huduts. Makanya makhluk disebut dengan al-hadits. Allah bersifat wajib al-qidam, makanya Allah qadim. Kalau zat Allah qadim, sifat wajib bagi Allah qidam. Beda ya? Beda antara qidam dengan apa? Dengan qadim. Qidam adalah sifat wajib bagi Allah, sementara qadim zatnya Allah. Ingetin tuh. Ada istilah qidam, ada istilah qadim. Qidam sifat wajib bagi Allah, sementara qadim zatnya Allah Ta'ala. Allah punya sifat wajib al-qidam. Artinya qidam tadi lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Sementara makhluk semua bersifat wajib al-huduts. Al-huduts artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Sifat makhluknya al-huduts, makhluknya disebut dengan al-hadits. Makhluknya disebut dengan al-hadits. Al-huduts sifat wajib bagi makhluk, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Makhluknya manusia, hewan, tumbuhan, bumi, langit, bulan disebut dengan apa? Al-hadits. Kalau satu orang al-hadits, ana al-hadits. Kemudian ente satu orang per orang disebut dengan al-hadits. Kalau semua makhluk Allah, semua manusia, semua tumbuhan disebut dengan al-hawadits. Jadi ada al-hadits, ada al-hawadits. Nyambung ya? Ada al-hadits, ada al-hawadits. Jadi makhluk sifatnya al-huduts. Artinya adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Sifatnya makhluknya disebut dengan apa? Al-hadits. Kalau satu disebut dengan al-hadits. Lebih dari satu, lebih dari dua, maka disebut dengan al-hawadits. Lebih dari dua, maka disebut dengan al-hawadits. Tadi al-hudus, adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Yang lahir tahun 70, sebelum tahun 70 ada nggak? Nggak ada. Tuh. Baru pas tahun 70 ada. Namanya ini orang, ini makhluk, adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Tuh demikian. Adanya didahulukan oleh apa? Awalnya tiada, baru kemudian ada. Tuh. Tiada dulu, baru kemudian ada. Adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Inilah yang disebut dengan apa? Al-huduts. Makhluknya disebut dengan al-hadits. Yang lahir tahun 2000-an. Apa itu 2000-an lahirnya nih? Bangkotan. Tahun 2000-an. Sebelum tahun 2000-an ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Pas tahun 2000 baru ada. Berarti adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Awalnya tidak ada, tiada, baru kemudian apa? Ada. Maka berarti adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Disebut dengan al-hudus. Sifatnya disebut dengan al-hudus. Makhluknya disebut dengan al-hadis. Allah bersifat wajib al-qidam. Al-qidam artinya tadi adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Itu sifat wajib al-qidam. Kalau Allah zatnya disebut dengan qadim. Kalau sifatnya disebut dengan qidam, Allah disebut dengan qadim. Kalau tadi makhluk adanya didahulukan oleh ketiadaan. Ada yang tanya, Allah sebelumnya dulu ada enggak?
Ada terus, bukannya nggak ada baru apa? Baru ada, karena Allah bersifat wajib tadi apa? Al-qidam, artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Jadi sifat wajib bagi Allah al-qidam. Nah, al-qidam masuk dalam sifat salbiyah. Tadi sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Yang dicabut apa tuh? Al-hudus. Al-qidam sifat salbiyah. Apa yang dicabut oleh al-qidam? Al-hudus. Maka berarti mustahil Allah bersifat apa? Al-hudus. Adanya Allah tidak didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Jelas ya? Jadi ada sifat wajib bagi Allah al-qidam. Al-qidam termasuk sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang bilang Allah sebelumnya nggak ada, maka akal langsung nolak, karena ini sifat wajib bagi Allah. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal apanya? Ketiadaannya. Dan ini sifat salbiyah, berarti al-qidam ini mencabut sifat tadi apa? Al-hudus. Mustahil Allah adanya didahulukan oleh apa? Jelas ya? Jadi makhluk al-hudus, sifatnya makhluknya disebut dengan al-hadis. Lebih dari dua disebut dengan al-hawadith. Allah sifatnya bersifat wajib al-qidam. Zat Allah disebut dengan qadim. Jadi ada qidam, ada qadim. Yang kedua al-baqa. Yang kedua al-baqa. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa. Al-baqa artinya la yalhaqu wujudahu adamun. Adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Al-baqa artinya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Al-baqa artinya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Lawanannya adalah al-fana. Al-fana adanya disusul oleh ketiadaan. Sifat wajib bagi Allah al-baqa. Al-baqa artinya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Kemudian lawanannya adalah al-fana. Al-fana, kita kan suka sering bilang fana, dunia yang apa? Dunia yang fana. Al-fana artinya adanya disusul oleh apa? Ketiadaan. Makhluk fana, sifatnya makhluk fana, adanya disusul oleh apa? Ketiadaan. Yang kemarin mati, sebelumnya hidup. Tahun 2000 dia masih ada, kemarin mati. Berarti adanya pertama didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Kemudian habis ada, kemudian adanya disusul oleh apa? Ketiadaan. Berarti makhluk pertama bersifat al-hudus, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Yang kedua makhluk bersifat tadi apa? Al-fana, adanya disusul oleh apa? Jelas ya? Jadi ada sifat wajib bagi Allah al-qidam, ada sifat wajib bagi Allah al-baqa. Al-qidam lawanannya al-hudus. Al-qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-hudus adanya didahulukan oleh ketiadaan. Al-baqa adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Lawanannya al-fana adanya disusul oleh ketiadaan. Jelas ya? Al-baqa ini tadi termasuk sifat tadi apa? Salbiyah. Sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi. Yang dicabut oleh sifat al-baqa apa? Al-fana. Jelas ya? Jadi berarti kalau seandainya Allah sudah bersifat wajib al-baqa, adanya tidak disusul oleh ketiadaan, maka mustahil Allah bersifat apa? Al-fana.
Ada yang bilang Allah nanti bakal nggak ada kali ya? Enggak. Ini udah ada tauhidnya, ada akidahnya, bahwasannya Allah bersifat wajib al-baqa. Adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Kalau makhluk semua al-fana, awalnya tidak ada, kemudian ada al-huduts. Kemudian dari ada disusul oleh apa? Tidak ada, kemudian tidak ada. Itu makhluk. Dari ada, sebelumnya tidak ada disebut dengan al-hudus, kemudian ada disusul oleh ketiadaan disebut dengan al-fana. Allah bersifat wajib al-qidam. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Allah bersifat wajib al-baqa. Adanya Allah tidak disusul oleh apa? Ketiadaan. Jelas ya? Sifat wajib al-qidam mencabut sifat al-hudus. Sifat wajib al-baqa mencabut sifat al-fana. Jelas ya? Kemudian yang ketiga tadi apa? Al-mukhalafatu lil hawadithi. Al-mukhalafatu lil hawadithi. Udah tergambar. Tadi sudah dikatakan al-hadith makhluk satu. Lebih dari dua disebut dengan al-hawadith. Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadith. Artinya apa? Allah bersalahan, Allah berlainan, Allah berbeda dengan al-hawadith. Tadi al-hawadith jamak hadis. Maka berarti Allah berlainan, Allah berbeda, Allah tidak sama dengan semua makhluknya. Kalau makhluk melihat pakai mata, mendengar pakai apa? Masa pakai mulut sih? Pakai telinga. Mendengar pakai mata, melihat pakai salah ngomong. Aduh, udah makan padahal. Melihat pakai apa? Pakai mata. Mendengar pakai telinga, pakai kuping tuh. Jadi makhluk demikian. Allah tidak demikian. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jangan samain. Jangan samakan Allah dengan apa? Dengan makhluk, karena Allah bersifat wajib tadi apa? Al-mukhalafatu lil hawadis. Artinya Allah tidak sama, Allah berlainan, Allah bersalahan, Allah berbeda dengan semua makhluknya. Kalau makhluk itu ada jirim, yang kemarin tuh jirim ini ada jisim, kemudian ada jauhar farad. Ketahuan jisim ini perbagian-bagian disebut dengan jauhar farad. Kalau seluruhnya disebut dengan apa? Jisim, manusia. Jisim dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka disebut dengan apa? Jisim. Perbagian-bagian disebut dengan apa? Jauhar farad. Jauhar farad. Jadi jirim itu ada bagiannya dua. Yang pertama jisim, yang kedua jauhar farad. Jisim seluruhnya utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut dengan jisim. Perbagian-bagian maka disebut dengan jauhar farad. Bagian pala aja maka disebut dengan jauhar farad. Kemudian berbagian-bagian pala disebut dengan jauhar farad. Pala aja, kemudian dari badan jauhar farad, kemudian kaki jauhar farad, tangan jauhar farad. Kalau sudah utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut dengan jisim. Makhluk demikian. Pasti makhluk ada apanya? Ada bagian-bagiannya, ada jauhar farad, ada jisim, atau yang disebut dengan apa tadi? Jirim. Makhluk tuh. Ini mik, makhluk bukan? Ketahuan dari apanya? Ada bagian-bagiannya, ada komponen-komponennya tuh. Ini kita pun sama makhluk. Ini meja pun sama makhluk, karena dia ada apanya? Ada bagian-bagiannya. Makhluk ketahuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib tadi apa? Al-mukhalafatu lil hawadis. Maka berarti Allah tidak sama, Allah berlainan dengan apa? Dengan semua makhluknya. Kemudian makhluk ada irit. Irit ini sifatnya makhluk.
tinggi, besar, pendek, gemuk, kurus, hijau, ungu. Ada nggak orang ungu warnanya? Nggak ada. Ungu, hijau, oranye, itu semua disebut dengan apa? Irit tuh. Oh, ente putih banget, irit banget ente gitu. Iritnya putih, tinggi, gemuk, irit, putih, hijau, irit, mancung, pesek, irit. Semua disebut dengan apa tuh? Irit. Jadi sesuatu yang nempel pada makhluk disebut dengan apa? Irit. Jadi makhluk ada jauhar farat, ada jisim, kemudian juga ada apanya? Ada iritnya. Pas lagi sholat, kemudian tergambar di otak kita, atau ada gambar di depan tubuh kita, tergambar sampai dia bilang saya Allah, saya Tuhan kau. Allah bukan? Ketahuan dari mana itu? Ada iritnya. Kok Allah putih warnanya misalnya itu, atau misalnya gede besar, ini bukan Allah nih, Ihsan nih. Jelas ya? Jadi kalau makhluk jauhar farat, apalagi itu tadi? Ada jisim, apalagi tadi? Ada iritnya. Irit tinggi, pendek, gemuk, hitam, putih, itu semua disebut dengan apa? Dengan irit. Jadi sifat yang nempel pada makhluk disebut dengan irit. Kemudian makhluk ada jihahnya. Ada apanya? Jihah, arahnya. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada tengah. Disebut dengan jihah. Jadi makhluk ini nggak terlepas dari pertama jauhar farat, yang kedua jisim, yang ketiga irit, yang keempat jihah. Kalau ini ada maka berarti sudah dipastikan bukan Allah tapi apa? Makhluk. Tergambar di otak kita, tergambar di pikiran kita, digambar Allah seperti ini. Pas Allah digambarin tuh gede, putih, cakep, ini bukan Allah, jelas ya? Karena ada apanya tuh? Ada jisimnya, ada jauhar faratnya, ada iritnya, ada jihahnya. Allah itu bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadis. Mustahil atau lawanannya adalah al-mumatsalatu lil hawadis. Lawanan daripada al-mukhalafatul hawadis adalah al-mumatsalatu lil hawadis. Tadi sifat Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadis. Al-mukhalafatul hawadis sifat tadi apa? Salbiyah. Sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Apa yang dicabut? Al-mumatsalatu lil hawadis. Menjadi kaidah ma sawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Sesuatu yang tergambar di hati engkau, di pikiran engkau, maka Allah bukan demikian. Kalau sudah tergambar berarti ada apanya? Ada apanya? Ada jisimnya. Yang kedua ada jauhar faratnya. Yang ketiga ada irit. Yang keempat ada nempel di otak, tergambar. Adanya di otak bagian atas, ada jihahnya. Oh, Allah seperti ini. Ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauhar faratnya. Oh, warnanya hitam. Ada apanya? Iritnya. Ini bukan Tuhan, ini bukan Allah, tapi apa? Makhluk. Jelas ya? Jadi kaidah itu, ma sawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Ma sawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Sesuatu yang tergambar di hatimu, di pikiranmu, maka itu bukan siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi Allah bersifat wajib al-mumatsatul al-mukhalafatu lil hawadis, mustahil bersifat al-mumatsalatu lil hawadis. Al-mukhalafatul hawadis sifat salbiyah, sifat yang mencabut. Sifat apa tadi? Al-mumatsalatu lil hawadis. Jelas ya? Yang keempat, al-qiyamu bin nafsi. Yang keempat, al-qiyamu bin nafsi.
Al-qiyamu bin nafsi maknanya annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin yaqumu bihi. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada zat yang Allah berdiri kepadanya. Yang kedua, watsani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin ay mujidin. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi Allah tidak butuh kepada zat yang Allah berdiri padanya. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Itulah yang disebut dengan al-qiyamu bin nafsi. Allah bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi, yang maknanya Allah tidak butuh kepada zat yang ia berdiri kepadanya. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka lawanannya adalah al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Lawanannya al-qiyamu bin nafsi adalah al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Lawanannya butuh kepada zat dan butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Lawanannya al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi, butuh kepada zat dan Tuhan yang menciptakannya. Allah bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi. Tadi yang disebut dengan al-qiyamu bin nafsi adalah Allah tidak butuh kepada zat yang ia berdiri kepadanya. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada siapa? Tuhan yang menciptakannya. Maka disebut dengan al-qiyamu bin nafsi. Lawanannya adalah al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi, butuh kepada zat dan butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Sifat wajib al-qiyamu bin nafsi adalah sifat salbiyah. Apa yang dicabut? Al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Berarti Allah enggak butuh kepada zat selain Allah. Allah juga enggak butuh kepada Tuhan yang apa? Yang menciptakannya. Karena Allah bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu bin nafsi adalah sifat salbiyah, yang dicabut adalah al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Jelas ya? Jelas belum? Udah berapa itu? 4. Tadi sifat salbiyah ada 5. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu, yang keempat al-qiyamu, yang kelima adalah al-wahdaniyah. Nih yang akan kita bahas ini, al-wahdaniyah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fil dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Wajib pada hak Allah Ta'ala, Allah itu bersifat wajib al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah artinya esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Allah bersifat wajib al-wahdaniyah. Jangan diartikan satu. Kalau diartikan satu nanti ada angka 2, ada angka 3 dan seterusnya. Makanya waktu kita mengartikan al-wahdaniyah, Allah bersifat wajib esa. Rinciannya, uraiannya, Allah itu bersifat wajib esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya.
Esa pada zatnya maknanya adalah wa ma'nal wahdaniyati fi zati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Pengertian Allah Esa pada zatnya, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Zatnya Allah tidak tersusun daripada bagian-bagian yang berbilang. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah itu zatnya tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, Allah sama dengan makhluknya, inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Kalau seandainya ada orang yang bilang zatnya Allah itu tersusun daripada bagian-bagian yang banyak, maka inilah dalam ilmu tauhid disebut dengan kam muttasil fizzat. Kam muttasil fizzat ini ditiadakan, dinafikan dengan Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fizzat. Allah itu bersifat wajib esa pada apanya? Pada zatnya. Ulang lagi, Allah bersifat wajib al-wahdaniyah. Allah itu esa, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, pengertiannya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah tersusun zatnya dari bagian-bagian yang berbilang, inilah yang disebut dengan apa tadi? Kam muttasil fizzat. Kam muttasil fizzat dinafikan, ditiadakan dengan Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fizzat. Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Jelas belum? Ulang lagi. Allah bersifat wajib al-wahdaniyah. Artinya tadi apa? Esa. Esa pada zatnya. Yang kedua esa pada, yang ketiga esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Tadi esa pada zatnya, pengertiannya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Kan kalau makhluk ada bagian-bagiannya berbilang kan. Manusia misalnya ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada badan, ada tangan, ada kaki dan seterusnya. Maka ini bagian-bagian yang apa? Berbilang. Kalau seandainya ada orang yang bilang zatnya Allah tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, inilah yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Kam muttasil fizzat yang pertama ini dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah fizzat. Allah itu esa pada apanya? Berarti Allah zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian yang apa? Berbilang. Kalau yang tersusun bukan Allah tapi apa? Makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, semua selain Allah makhluknya, maka tersusun bagian-bagian yang apa? Yang berbilang. Nah, Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fizzat, esa pada zatnya. Ini pertama menafikan, meniadakan kam muttasil fizzat. Tadi pengertian kam muttasil fizzat, ada orang yang bilang zatnya Allah tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, dinafikan, ditiadakan oleh tadi apa? Sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fizzat. Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Jelas ya? Yang berapa jelas ya? Jelas ya? Ulang lagi sekali lagi. Udah makan semua kan ya? Al-wahdaniyah, Allah itu bersifat wajib al-wahdaniyah, esa pada apanya? Pertama esa pada zatnya, yang kedua esa pada
sifatnya. Yang ketiga esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, pengertiannya, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Jadi kalau sudah yakin kita zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, maka Allah tidak sama dengan makhluknya. Kan demikian. Lihat hewan, kambing misalnya, dari tanduk terus sampai apa? Sampai buntut, sampai kaki itu semua berarti ini kambing zatnya tersusun dari bagian-bagian apa? Yang berbilang. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah fi zat. Esa pada apanya? Pada zatnya itu. Jelas ya? Ada orang yang bilang Allah zatnya tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan apa tadi? Kam muttasil fizzat. Kam muttasil fizzat dinafikan, ditiadakan oleh apa tadi? Al-wahdaniyah fizzat. Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Jelas ya? Kemudian zatnya Allah itu wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Ta'ala. Ini masih membicarakan Allah itu bersifat wajib al-wahdaniyah fi zat. Al-wahdaniyah fi zat, esa pada zat. Tadi pengertian yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Yang kedua pengertiannya esa pada zatnya, yaitu tadi apa? Kamu hasil belum ngopi. Ulang lagi ya, ulang lagi, jangan bengong. Ada kam muttasil fi zat. Yang disebut dengan kam muttasil fi zat, ada orang yang bilang zatnya Allah itu tersusun daripada bagian-bagian. Tadi Allah bersifat wajib al-wahdaniyah, esa. Esa pada apanya? Zatnya. Esa pada sifatnya. Esa pada perbuatannya. Pengertian esa pada zatnya, zatnya Allah yang pertama tadi tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Kalau seandainya ada orang yang bilang zatnya Allah itu tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, inilah yang disebut dengan tadi apa? Kam muttasil fi zat. Kam muttasil fi zat dinafikan, ditiadakan dengan atau oleh sifat apa tadi? Al-wahdaniyah fi zat. Allah esa pada apanya? Pada zatnya. Yang kedua pengertian Allah esa pada zatnya, tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Ta'ala. Karena Allah esa pada apanya? Jadi pengertian esa pada zatnya dua. Yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Yang kedua, tidak ada zat satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang bilang zatnya makhluk sama dengan zatnya Allah, inilah yang disebut dengan kam munfasil fi zat. Kam munfasil fi zat. Kam munfasil fi zat dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah fi zat. Esa pada apanya? Pada zatnya. Pusing nggak? Pusing nggak? Jelas ya? Paham ya? Paham ya? Kemudian yang kedua adalah Allah itu esa pada sifatnya. Tadi udah, Allah bersifat wajib al-wahdaniyah, esa. Ada tiga, esa pada zatnya. Yang sudah dibahas, esa pada apa tadi? Zatnya. Yang kedua, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya ada dua pengertian. Yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Yang kedua,
Tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zat Allah Ta'ala. Ada dua kam, pada masalah ini ada dua kam. Kalau seandainya ada orang yang bilang bahwasanya zatnya Allah tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, inilah yang disebut dengan kam muttasil bizzat. Kemudian kalau seandainya ada orang yang bilang zatnya makhluk sama dengan zatnya Allah, inilah yang disebut dengan apa? Dua kam ini, kam muttasil bizzat dengan kam munfasil bizzat, dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah bizzat. Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Jelas ya? Yang kedua, esa pada apanya? Pada sifatnya. Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati, dan pengertian Allah itu esa pada sifatnya, annahu ta'ala